Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Lestari dengan NIM F1S1222050. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya kerjakan bersama dengan rekan saya, Novita Herawati, yang berjudul Perusahaan dan Manajemen Global Teknologi Informasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sistem informasi yang diampu oleh Bapak Tri Suratno, SO, MSO. Bisnis dan TI. Dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi cara bagaimana fungsi SI dapat diatur dan dikelola, serta untuk menekankan pentingnya fokus pada nilai pelanggan dan bisnis untuk manajemen teknologi informasi. Mengelola teknologi informasi. Bagaimana seharusnya teknologi informasi dikelola? Pendekatan manajerial ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, CEO dan CIO mengelola pengembangan dan implementasi bersama berbagai strategi bisnis. Yang kedua, CIO dan CTO mengelola pengembangan dan implementasi aplikasi dan teknologi bisnis atau TI baru. Dan yang terakhir adalah CIO dan manajer TI mengelola organisasi TI dan infrastruktur TI. Perencanaan bisnis TI. Baik CEO dan CIO perusahaan harus mengelola pengembangan strategi perlengkap dalam bisnis dan TI untuk memenuhi nilai pelanggan dan visi nilai bisnis mereka. Proses perencanaan bisnis atau TI memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, pengembangan strategi. Mengembangkan berbagai strategi bisnis yang mendukung visi bisnis perusahaan. Yang kedua, manajemen sumber daya. Mengembangkan berbagai rencana strategi untuk personel SI, hardware, software, data, dan sumber daya jaringan. Dan yang terakhir ialah arsitektur teknologi, membuat pilihan TI strategis yang mencerminkan arsitektur teknologi informasi yang didesain untuk mendukung usaha bisnis atau TI perusahaan. Arsitektur teknologi informasi ini meliputi berbagai komponen utama. Yang pertama adalah platform teknologi, yaitu internet, intranet, extranet, dan jaringan lainnya. Yang kedua, sumber daya data. Sumber daya data adalah yang menyimpan dan memberikan data serta informasi untuk proses bisnis dan dukungan keputusan. Yang ketiga, arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi didesain sebagai arsitektur terintegrasi atau portofolio dari sistem perusahaan yang mendukung usaha bisnis strategis serta proses lintas fungsi bisnis. Dan yang terakhir adalah organisasi TI. Bentuk dari organisasi TI bergantung pada filosofi manajerial dan strategi bisnis atau TI yang dibentuk selama proses perencanaan strategis. Mengelola fungsi SI, mengatur TI. Pada awal tahun komputasi, perkembangan komputer mainframe besar dan jaringan serta terminal telekomunikasi menyebabkan pemusatan atau centralization. Akhir-akhir ini trennya adalah membuat pengendalian yang lebih terpusat di seluruh manajemen sumber daya TI perusahaan, sementara masih tetap melayani kebutuhan strategis unit-unit bisnisnya. Hal ini menghasilkan pengembangan struktur hibrid dengan komponen terpusat dan terdesentralisasi. Beberapa perusahaan membentuk fungsi sistem informasinya masuk ke dalam anak perusahaan SI yang menawarkan layanan SI ke organisasi eksternal serta induk perusahaan mereka sendiri. Perusahaan lainnya mengontrakkan keluar. Mengelola operasi SI. Manajemen operasi SI berkaitan dengan penggunaan sumber daya hardware, software, jaringan, dan sumber daya manusia dalam perusahaan atau pusat data centers, unit bisnis, pusat komputer dari sebuah organisasi. Kemudian, pemonitor kinerja sistem atau sistem performance monitor. Ini membantu mengembangkan jadwal terencana operasi komputer yang dapat mengoptimalkan kinerja sistem komputer, serta menghasilkan statistik terinci yang tidak ternilai harganya untuk perencanaan dan pengendalian kapasitas komputer yang efektif. Pemonitor kinerja sistem juga memasok informasi yang dibutuhkan oleh sistem pembebanan kembali atau chargeback system yang mengalokasikan biaya ke para pemakai berdasarkan pada layanan informasi yang diberikan. Banyak pemonitor kinerja juga memiliki kemampuan pengendalian proses. Manajemen sumber daya manusia dalam TI. Mengelola fungsi layanan informasi melibatkan manajemen dari personal manajerial, teknis, dan administratif. Salah satu pekerjaan yang paling penting dari para manajer layanan informasi adalah untuk merekrut personel yang berkualifikasi dan untuk mengembangkan, mengatur, serta mengarahkan kemampuan kinerja saat ini. CIO dan eksekutif TI lainnya.
Direktur TI mengawasi semua penggunaan teknologi informasi dalam banyak perusahaan dan menyesuaikannya dengan tujuan strategis bisnis. CIO berkonsentrasi pada perencanaan dan strategis bisnis TI. Mereka juga bekerja untuk mengembangkan penggunaan yang strategis atas TI dalam e-bisnis dan e-commerce. Mengelola layanan pemakai. Banyak perusahaan membuat fungsi-fungsi layanan pemakai, user service, atau layanan klien untuk mendukung serta mengelola komputasi pemakai akhir dan kelompok kerja. Contohnya, beberapa perusahaan membuat kelompok pusat informasi yang diisi oleh para pakar perantara pemakai atau help desk trainer yang dijalankan melalui web. Kegagalan dalam manajemen TI. Mengelola teknologi informasi bukanlah tugas yang mudah. Fungsi sistem informasi memiliki masalah kinerja dalam banyak organisasi. Contoh-contoh kegagalan dalam manajemen TI adalah, yang pertama adalah teknologi informasi tidak digunakan secara efektif oleh berbagai perusahaan yang menggunakan TI. Dan yang kedua ialah teknologi informasi tidak digunakan secara efisien oleh sistem informasi yang memberi waktu respons yang lama dan seringkali mati, atau pakar dan konsultan SI yang mengelola berbagai proyek pengembangan aplikasi dengan tidak benar. Keterlibatan dan tata kelola manajemen. Keterlibatan tingkat manajerial dan pemakai akhir atau manajemen and user involvement yang ekstensif dan berarti adalah bahan utama dari kinerja sistem informasi yang berkualitas tinggi. Melibatkan para manajer dalam manajemen TI membutuhkan pengembangan struktur tata kelola atau governance structure sebagai dewan eksekutif dan komite pelaksana yang mendorong keterlibatan aktif mereka dalam perencanaan dan pengendalian penggunaan bisnis TI. Bagian 2 mengelola TI, dimensi internasional. Dimensi internasional adalah bagian penting dalam mengelola perusahaan di ekonomi global yang saling berhubungan dan pasar saat ini. Manajemen TI global. Semua aktivitas global harus didedukasikan untuk memperhitungkan tantangan budaya, politik, dan geoekonomi yang ada dalam masyarakat bisnis internasional. Mengembangkan strategi bisnis dan TI yang tepat untuk pasar global harus merupakan langkah awal dalam manajemen teknologi informasi global. Begitu hal tersebut dilakukan, pemakaian akhir dan para manajer SI dapat berpindah ke pengembangan portofolio aplikasi bisnis yang dibutuhkan untuk mendukung strategi bisnis atau TI. Hardware, software, dan standar teknologi berbasis internet untuk mendukung berbagai aplikasi itu, metode manajemen sumber daya data untuk menyediakan database yang dibutuhkan, serta akhirnya proyek pengembangan sistem yang akan menghasilkan sistem informasi global yang diminta. Tantangan budaya, politik, dan geoekonomi. Yang pertama, tantangan politik atau politics challenge. Tantangan politik terbesar adalah banyak negara yang memiliki peraturan yang meregulasi atau melarang transfer data lintas sebatas nasional mereka, atau aliran data lintas batas. Terutama informasi personal seperti catatan pribadi. Selain itu, terdapat negara yang mengenakan pajak atau melarang impor hardware dan software, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tantangan geoekonomi atau geoeconomic challenge. Tantangan geoekonomi dalam bisnis global dan TI merujuk pada pengaruh geografi atas kenyataan ekonomi dalam aktivitas bisnis internasional. Yang ketiga, tantangan budaya atau culture challenge. Tantangan budaya menghadapi bisnis global dan para manajer TI memasukkan berbagai perbedaan dalam bahasa, ketertarikan budaya, agama, kebiasaan, perilaku sosial, dan filosofi politik. Strategi bisnis atau TI global. Perusahaan bisa masuk ke pasar global salah satunya dengan strategi lintas negara atau transnational strategies. Bisnis bergeser menjauh dari yang pertama strategi multinasional dengan anak perusahaan di luar negeri beroperasi secara mandiri. Yang kedua, strategi internasional dengan anak perusahaan mandiri tetapi tergantung pada kantor pusat untuk berbagai proses, produk, dan ide baru. Dan yang terakhir adalah strategi global dengan operasi perusahaan di seluruh dunia dikelola secara intensif oleh kantor pusat. Ketimbang memiliki unit SI independen di anak perusahaannya atau bahkan operasi SI terpusat langsung dari kantor pusat, perusahaan lintas negara mencoba mengembangkan arsitektur untuk standar TI-nya. Membandingkan strategi bisnis TI global. Strategi internasional beroperasi mandiri hanya di daerah tertentu, integrasinya vertikal, pelanggannya juga tertentu, produksi terbatas, serta segmentasi pelanggan dan pengkhususan berdasarkan daerah serta pabrik global. Strategi bisnis global, pencariannya sumber daya global, multiregional, integrasi horizontal, terdapat transparansi pelanggan, dan lintas regionalisasi. Strategi lintas negara, operasi bisnis virtual melalui persekutuan global, pasar dunia, dan penyamaan massal, e-commerce dan layanan pelanggan global, rantai pasokan dan logistik global, manajemen sumber daya yang dinamis.
Aplikasi bisnis atau TI global. Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh perusahaan global bergantung pada strategi bisnis dan TI serta keahlian dan pengalamannya dalam TI. Akan tetapi, aplikasi TI juga bergantung pada berbagai jenis penggerak bisnis global atau global business drivers, yaitu permintaan bisnis yang disebabkan oleh sifat industri dan persaingan atau tekanan lingkungannya. Penggerak-penggerak bisnis untuk TI global yang pertama adalah pelanggan global. Pelanggan adalah orang-orang yang berpergian kemana saja atau perusahaan dengan operasi global. Yang kedua, produk global. Produk sama di seluruh dunia atau dirakit oleh anak perusahaan di seluruh dunia, TI membantu mengelola pemasaran dan pengendalian kualitas di seluruh dunia. Yang ketiga, operasi global. Bagian-bagian dari proses produksi atau perakitan ditugaskan ke anak perusahaan. Hanya TI global yang dapat mendukung fleksibilitas geografis semacam itu. Yang keempat, sumber daya global. Penggunaan dan biaya dari perlengkapan, fasilitas, dan orang-orang di seluruh dunia dibagi bersama anak-anak perusahaan. TI global dapat menjadi sumber daya yang dibagi semacam itu. Yang kelima, kerjasama global. Pengetahuan dan keahlian para mitra kerja dalam perusahaan global dapat dengan cepat diakses, dibagi, dan diatur untuk mendukung usaha perorangan atau kelompok. Hanya dia yang dapat membantu kerjasama perusahaan semacam ini. Standar TI global. Manajemen atau standar teknologi atau infrastruktur teknologi adalah dimensi lain dari manajemen TI global, yaitu mengelola hardware, software, sumber daya data, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas komputasi yang mendukung operasi bisnis global. Berbagai isu komunikasi data internasional. Yang pertama, isu manajemen jaringan. Terdiri dari meningkatkan efisiensi operasional jaringan, berhubungan dengan berbagai jaringan, dan mengendalikan keamanan komunikasi data. Yang kedua, isu peraturan, berhubungan dengan larangan aliran data lintas batas negara, mengelola peraturan telekomunikasi internasional, menangani berbagai politik internasional. Yang ketiga, isu teknologi, mengelola infrastruktur jaringan antar negara, mengelola integrasi teknologi internasional. Dan yang keempat, isu yang berorientasi pada negara. Merekonsiliasi perbedaan nasional menghadapi struktur pajak internasional. Perhatikan bagaimana isu-isu politik mendominasi daftar isu teknologi terbesar, yang dengan jelas menekankan pentingnya peran eksekutif SI dalam manajemen telekomunikasi global. Internet sebagai standar TI global. Internet dan World Wide Web telah menjadi komponen penting dalam bisnis serta perdagangan internasional. Dalam tabel terlihat bahwa penggunaan internet meningkat, akan tetapi banyak hal yang perlu dilakukan untuk membawa akses internet dan e-commerce terbatas ke lebih banyak orang di lebih banyak negara. Akan tetapi, tren ini jelas-jelas berdasarkan pada ekspansi terus-menerus internet sejak internet menjadi standar TI yang menyebar untuk bisnis global. Berbagai isu akses data global. Isu-isu akses data global selama ini merupakan subjek kontroversi politik dan hambatan teknologi dalam operasi bisnis global selama bertahun-tahun, tetapi telah menjadi makin jelas bersama dengan pertumbuhan internet serta tekanan e-commerce. Contoh utama adalah isu tentang aliran data lintas negara atau Transborder Data Flow TDF, memungkinkan aliran data melintasi batas internasional melalui jaringan telekomunikasi sistem informasi global. Coba perhatikan persyaratan privasi data antara AS dan UI. Perjanjian tersebut membebaskan berbagai perusahaan Amerika Serikat dalam e-commerce internasional dan sanksi privasi UI jika mereka bergabung dalam program mandiri yang memberi para pelanggan UI informasi dasar mengenai dan pengendalian atas sebagaimana data personal mereka akan digunakan. Kemudian berbagai isu akses internet. Internet telah menjadi median peran global untuk akses publik ke data dan informasi di situs bisnis dan swasta melalui World Wide Web. Perhatikan layanan global pemerintah atas akses internet berikut. Sebagian besar negara di dunia telah memutuskan bahwa pelarangan akses internet bukanlah kebijakan yang dapat diterapkan dan bahkan akan merugikan peluang negara mereka mencapai pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan. Gantinya, mereka menyaring isi internet yang dianggap kriminal seperti pornografi. Perkembangan sistem global. Meningkatkan perkembangan sistem global pasti selalu menghadapi tantangan mengelola perkembangan sistem global. Isu-isu perkembangan sistem global adalah yang pertama mengelola perkembangan sistem global, kedua isu yang berhubungan dengan kelebihan dan kelemahan antara mengembangkan satu sistem, yang ketiga aktivitas implementasi sistem di pemeliharaannya, dan yang terakhir standarisasi global tentang definisi data.
Strategi pengembangan sistem. Beberapa strategi dapat digunakan untuk mengatasi beberapa masalah pengembangan sistem yang timbul dalam TI global. Pendekatan untuk mengembangkan sistem adalah yang pertama, mengubah aplikasi yang digunakan, yang kedua, membuat tim of pengembangan multinasional, dan ketiga, pengembangan paralel, yang keempat, konsep center of excellence, dan yang kelima, outsourcing. Tentu saja semua pendekatan ini membutuhkan kerjasama tim pengembang dan pengawasan manajerial untuk dapat memenuhi kebutuhan global bisnis. Jadi tim pengembangan sistem global dapat intensif mempergunakan internet, intranet, groupware, dan teknologi kerjasama elektronik lainnya. Studi kasus, Global Exchange Service, dan Allstate berbagai tantangan dan solusi dalam pengembangan sistem di luar negeri. Pertanyaan studi kasus. Yang pertama, apa saja manfaat dan keterbatasan bisnis dari mengalihkan pengembangan software ke luar negeri? Gunakan perusahaan-perusahaan dalam kasus ini sebagai contoh. Di perusahaan GXS, manfaat mereka adalah pekerja luar negeri memiliki kemampuan yang sama dalam memelihara aplikasi yang ada saat ini dan untuk mengembangkan yang baru sama seperti pekerja di Amerika Serikat. Sedangkan keterbatasan bisnisnya adalah banyak sekali pengetahuan bisnis yang hilang dengan perginya para pemrogram di luar negeri. Pertanyaan kedua adalah apa nilai bisnis dan keterbatasan dari model pencarian sumber daya internal atau insourcing dari pengembangan software luar negeri. Gunakan GXS dan Allstate sebagai contoh. Perusahaan Allstate mempekerjakan 650 pekerja di Irlandia Utara. Hasilnya mereka berhasil menghemat biaya tarif pekerja. Perusahaan GXS juga menghemat sekitar 16 juta dolar per tahun karena mengalihkan 70% produknya keluar karena mengalihkan 70% proyeknya ke luar negeri. Keterbatasan yang dialami dalam mencari sumber daya adalah perlunya mencampur budaya lokal dengan budaya Amerika Serikat. Dan yang terakhir, haruskah berbagai perusahaan di AS mengalihkan pengembangan software mereka dan fungsi TI lainnya ke luar negeri? Mengapa atau mengapa tidak? Jawabannya adalah iya, karena dilihat dari manfaat yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa mengalihkan pengembangan software memiliki banyak keuntungan untuk perusahaan itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.